Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zahra Ramadhani dari Prodi Akuntansi kelas reguler B. Di sini saya akan mewawancarai seseorang untuk ditanyakan tentang sejarah bahasa Indonesia. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kakak siapa? Rahma. Oke, hai. Aku mau wawancara sebentar tentang sejarah bahasa Indonesia. Apakah kakak tahu tentang sejarah bahasa Indonesia? Sejarah bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, tetapi baru diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ada lagi yang kakak tahu? Bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Melayu ya. Oh iya. Terima kasih atas waktunya kakak. Terima kasih. Oke guys, setelah sesi wawancara tersebut, aku bakal ngejelasin lebih detail tentang sejarah bahasa Indonesia. Seperti yang kita lihat tadi, hari kelahiran bahasa Indonesia adalah tanggal 28 Oktober 1928 pada saat peristiwa Sumpah Pemuda. Dalam butir ketiga Sumpah Pemuda tersebut ada penjelasan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Semenjak 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Tentu saja kesepakatan bersama itu baru menetapkan secara musyawarah, belum menjadi peraturan atau dimasukkan ke dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia karena Indonesia saat itu belum memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, di 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa negara Republik Indonesia, sebagaimana halnya dituang dalam Undang-Undang 1945 atau yang dikenal dengan UUD 1945. Baru pada 1954, bahasa Indonesia dinyatakan berasal dari bahasa Melayu. Pernyataan ini dikeluarkan dalam Kongres Bahasa Indonesia II KBI II yang dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Beberapa alasan dan pertimbangan kenapa bahasa Melayu adalah asal-usul bahasa Indonesia. Pertama, fungsi sebagai lingua franca. Bahasa Melayu sudah digunakan secara luas di Asia Tenggara sejak abad ke-7, tidak hanya di Nusantara tetapi juga di luar wilayah. Kedua, digunakan dalam perdagangan dan kebudayaan. Bahasa Melayu menjadi bahasa perdagangan dan digunakan pula sebagai bahasa kebudayaan, seperti pada masa Kerajaan Sriwijaya. Ketiga, penyebaran bersama agama Islam. Bahasa Melayu menyebar luas di Nusantara seiring dengan penyebaran agama Islam, karena sifatnya yang tidak mengenal tingkat tutur sehingga mudah diterima masyarakat. Jadi itulah sejarah singkat tentang bahasa Indonesia. Terima kasih.